Halo sahabat belajar pecinta catur. Hari ini kita akan mengupas sebuah permainan catur legendaris yang dikenal dengan julukan Invasion of the Pawn Snatchers. Pertandingan ini mempertemukan Paul Keres, salah satu jenis catur terbesar sepanjang masa, melawan William Winter di Olimpiade Catur Warsawa tahun 1935. Dalam duel ini, Keres tidak hanya menunjukkan kecerdikan taktis, tetapi juga memberikan pelajaran penting tentang bagaimana mengambil kendali penuh atas papan catur. Dengan gaya bermainnya yang tajam dan pengorbanan yang mengejutkan, Keres berhasil mengalahkan lawannya dengan cara yang begitu elegan dan menginspirasi. Jadi, siapkan diri Anda untuk menyaksikan setiap langkah menakjubkan dalam pertarungan yang akan membawa kita ke masa keemasan dunia catur. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Mari kita mulai. Pertarungan dibuka oleh Paul Keres dengan pion E4, King's Pawn opening dibalas oleh hitam dengan pion C5. Pembukaan Sisilia. Putih kuda F3 dibalas oleh hitam kuda F6. Mengancam pion, dan di sini Paul Keres langsung mendorong pion ke E5 mengancam kuda. Kuda bermanuver ke D5. Kemudian Paul Keres mengeluarkan kuda yang satunya ke C3. Mengajak pertukaran kuda. Dan hitam mendorong pion ke E6 melindungi kuda. Dilanjutkan, Paul Keres langsung memakan kuda di D5 dan pion pukul kuda. Pion D4 mengajak pertukaran pion dan dibalas oleh hitam dengan pion D6, sama-sama mengancam pion. Dan di sini Paul Keres langsung membangun serangan dengan gajah ke G5 mengancam menteri, dan hitam juga tidak mau kalah. Di sini hitam langsung mendorong menterinya ke A5. Suka? Ditutup dengan pion C3 dan hitam memakan pion di D4. Menyerang pion C3 dua kali. Dilanjutkan, Paul Keres mendorong gajah ke D3, persiapan rokade pendek. Hitam pion pukul pion di C3. Dan di sini Paul Keres tidak memukul pion di C3, melainkan Paul Keres melakukan rokade pendek. Dilanjutkan, hitam pion makan pion B2. Persiapan untuk promosi menjadi perwira, dan di sini Paul Keres menggeser benteng ke B1 menghalangi langkah pion. Dilanjutkan, hitam pion makan pion di E5 dan dibalas kuda makan pion. Di sini Paul Keres membangun serangan dengan perwira-perwira aktifnya. Dan di langkah selanjutnya, hitam melakukan langkah yang kurang baik, yaitu dengan gajah ke D6, bermaksud mengancam kuda. Namun ini adalah langkah blunder yang terbaca oleh Paul Keres dan dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Paul Keres. Oke sahabat catur, mungkin ingin menebaknya kemanakah langkah Paul Keres setelah ini? Silakan bisa di pause terlebih dahulu video ini. Ya, bagaimana sahabat catur? Apakah sudah menemukan langkah terbaik yang harus dilakukan oleh putih? Ya, di sini langkah putih, langkah terbaiknya yaitu langkah yang sangat berani, yaitu dengan kuda makan pion di F7. Langkah pengorbanan. Di sini kuda sekaligus mengancam gajah dan juga mengancam benteng. Maka kemungkinan besar hitam tentu saja akan memakan kuda.
Namun di sini hitam sebenarnya telah masuk ke dalam jebakan yang dilakukan oleh putih atau Paul Keres. Bisa diperhatikan di sini untuk perwira-perwira putih hampir semuanya sudah dalam posisi aktif, sehingga putih dengan mudah dapat melangsungkan serangannya. Paul Keres di sini langsung mendorong menteri ke H5 skak. Ditutup oleh hitam, pion ke G6. Dan di langkah berikutnya Paul Keres kembali melakukan langkah kejutan atau pengorbanan, yaitu dengan gajah makan pion G6 skak. Dan di sini hitam pion pukul gajah. Dilanjutkan menteri makan benteng. Dan di langkah berikutnya hitam mengeluarkan gajahnya ke F5. Putih kembali memperkuat serangan dengan menggeser benteng ke E1 dan dihalangi oleh gajah ke E4. Dilanjutkan putih benteng makan gajah dan pion pukul benteng. Dan di langkah berikutnya yaitu langkah ke-19. Di sini putih kembali melakukan serangan yaitu dengan menteri ke F6 skak. Dan di posisi ini hitam atau William Winter mengaku kalah. William Winter menyerah di langkah ke-19. Oke sahabat catur, kita analisa kenapa di sini hitam menyerah. Bisa diperhatikan di sini posisi putih sudah sangat kuat. Di sini hitam memiliki dua langkah yaitu raja ke E8 atau ke G8. Andaikan di sini raja ke E8 maka putih akan dengan mudah melakukan skakmat, yaitu menteri ke E6 skak. Jika hitam menutup skak dengan gajah maka tentu saja skakmat oleh menteri ke E7. Dan jika raja bergeser ke F8 maka langkah selanjutnya adalah skakmat dengan gajah ke H6. Skakmat. Kembali di posisi ini, bagaimana jika raja hitam ke G8? Maka langkah selanjutnya menteri pukul pion skak. Dan di sini kalau raja ke H8 langsung skakmat oleh gajah ke F6. Maka langkah terbaik hitam di sini adalah raja ke F8. Dan selanjutnya putih bisa memukul gajah dengan menteri skak. Raja ke G8, menteri kembali skak ke E6. Raja ke G7 dan skak oleh gajah ke F6 menghindari serangan menteri. Dan di sini langkah terbaik hitam adalah raja ke G6 dan dilanjutkan gajah makan pion di B2 dan skak oleh menteri. Dan sangat terlihat di sini perwira putih untuk posisinya sudah sangat aktif, sedangkan perwira hitam untuk benteng dan kuda masih berada di posisi semula. Di sini langkah terbaik hitam adalah raja ke H7, dilanjutkan menteri F7 skak, raja H6 dan dilanjutkan skak oleh menteri ke G7. Raja hanya bisa ke H5 dan selanjutnya putih bisa kembali menempatkan gajah ke F6. Dan di sini langkah terbaik hitamnya adalah menteri ke E1 skak dan ini adalah langkah pengorbanan. Benteng makan menteri dan tidak ada perlindungan lain yang bisa dilakukan oleh hitam. Misalkan pion maju E3 dan tentu saja langkah selanjutnya adalah skakmat oleh menteri ke G5. Oke sahabat catur, demikianlah
pertandingan ini benar-benar menunjukkan betapa hebatnya Paul Keres sebagai seorang pecatur. Dengan langkah-langkah yang penuh perhitungan, ia membuktikan bahwa strategi yang matang dan keberanian mengambil resiko adalah kunci untuk meraih kemenangan. Dari pertandingan ini kita belajar bahwa setiap langkah kecil di papan catur bisa membawa dampak besar jika dilakukan di waktu yang tepat. Semoga analisis ini memberikan inspirasi dan wawasan baru bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda menikmatinya. Tulis komentar Anda di bawah tentang apa yang paling Anda sukai dari permainan ini. Dan tentu saja jangan lupa subscribe agar Anda tidak ketinggalan ulasan menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.